Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Akhwat wa ummahatillah rahimakumullah. Nashkurullah azza wa jalla. Pertama-tama kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah azza wa jalla atas segala karunia limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat al-zahirah dan juga nikmat al-batinah, dan juga kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang itu menjadi perkara yang akan menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan fid dharain, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, yang wajib kita senantiasa memelihara kenikmatan terbesar tersebut dengan terus kita mengilmui syariat Allah azza wa jalla, dengan terus kita meningkatkan amal ibadah kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menghambakan diri sebagai hamba Allah dengan amalan-amalan ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang syakirin, yang senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dan terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hidup kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Para ummahat dan akhwatillah rahimakumullah, satu perkara yang sangat besar dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita umat muslimin adalah tafaqquh fid din, mempelajari syariatnya,
yang itu menjadi landasan dasar dalam kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan merupakan satu kenikmatan yang sangat besar ketika seorang hamba dimudahkan, diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi hamba-hamba yang bersemangat dalam menuntut ilmu, memiliki juhdun kabir, semangat yang besar dalam menuntut ilmu dan menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla. Yang itu merupakan kenikmatan besar yang wajib kita pelihara. Dan kita mengucapkan jazakumullah khairan bagi antum sekalian dalam memberikan ta'awun untuk terlaksananya acara yang mulia ini. Semangat ghirah yang demikian besar, kecemburuan dalam kita beragama adalah karunia terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu akan memudahkan jalan seorang hamba tersebut ke jannatullah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk mempelajari ilmu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mudahkan jalan baginya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ikhlasun niyyah, keikhlasan dalam niat kita dalam kita menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah kewajiban dalam tafaqquh fiddin, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, sebagaimana rencana dari pembahasan yang akan kita bahas, pertama-tama yang kita ingin sampaikan di majelis yang mulia ini, sebelum kita masuk pada pembahasan masalah yang terkait dengan syariah ta'addud, yakni berpoligami, kita memberikan taujih kepada antum sekalian, khususnya kepada diri saya pribadi, untuk kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dari cakupan seluruh amalan ibadah, yang termasuk di dalamnya adalah syariat menikah, yang itu merupakan salah satu dari syarat diterimanya amal ibadah kita di sisi Allah Azza wa Jalla, yang akan membawa kepada kenikmatan, kelezatan dalam kita menjalankan amal ibadah. Meskipun amalan-amalan ibadah satu dengan yang lainnya memiliki ujian-ujian yang sangat besar di dalamnya, tetapi apabila seorang hamba menjalankannya dengan ikhlasun niyyah, dengan bimbingan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan rambu-rambu Allah Azza wa Jalla, bihududillahi Azza wa Jalla, yaj'al lahu makhrajah. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berikan kemudahan jalan bagi seorang hamba tersebut yang beriman kepada Allah, yang mengikhlaskan amalan ibadahnya hanya untuk Allah semata, dan sesuai dengan bimbingan-bimbingan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dalam kita menjalankan rumah tangga, pernikahan itu sendiri, yang itu merupakan ibadah besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita mengikhlaskan amalan ibadah tersebut hanya untuk Allah, semata-mata menjalankan perintah Allah,
Tidak ada niat yang lainnya kecuali limardatillahi azza wa jalla. Semata-mata ingin mencari keridhaan dan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya dari pendahuluan yang kita akan sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, bahwa syariatul Islam memiliki tujuan yang sangat mulia. Dalam Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan, yakni syariat nikah pada hamba-hambanya, memiliki maqasid azimah, tujuan-tujuan yang sangat mulia dan agung, dan manafi' katsirah, manfaat-manfaat yang sangat banyak. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla yang mencakup di dalamnya adalah Allah menetapkan syariatnya, hukum-hukumnya, seluruhnya makrunatun bil hikmah, semuanya teriringi dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan itu apabila perbuatan Allah Azza wa Jalla, maka hikmah Allah adalah kamilah, sempurna, yaliku bi jalalihi wa adamatihi, yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga syariah nikah yang Allah tetapkan dalam Islam ini memiliki sekian banyak kemaslahatan dan manfaat yang sangat besar. Dari tujuan disyariatkannya ibadah tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara syariat, di antara faedah dan kemaslahatan hikmah syariat nikah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, adalah baqaun nasl. Ini langgengnya keturunan. Langgengnya keturunan dari hamba-hamba yang beriman, yang mereka melahirkan anak-anak yang saleh dan salihah. Dan itu semua bertujuan min ajli iqamatis syara'i', bertujuan dalam rangka untuk melanggengkan dan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi ini. Min ajli umranil kauni wa islahil ard, dengan tujuan yang sangat mulia, yang sangat agung di sisi Allah Jalla wa'ala, yakni untuk memakmurkan bumi ini, memberikan kebaikan yang sempurna pada bumi ini dengan amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah. Oleh sebab itulah, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, bahwa al-mutazawwijun dakhilan fi marhalatil ubuwah wal umumah wal bunuwah, bahwa mereka yang telah mengikat tali pernikahan, telah berumah tangga, itu secara otomatis ini telah masuk dalam marhalah dia sebagai bapak, dia sebagai ibu, dan ada di sana anak-anak yang dilahirkan dari keduanya. Dan ini merupakan asal, ini sumber akan lahirnya anak-anak soleh dan solehah dari keluarga tersebut, dan berkembang menjadi kabilah-kabilah yang ada pada masyarakat. Yang lebih besar daripada itu adalah negara. Jika dimakmurkan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saleh dan salihah, yang dilahirkan dari orang-orang yang beriman, maka tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan yakni nikah pada orang-orang yang beriman akan terlaksana dalam memberikan keindahan ibadah di bumi ini. Kemudian juga
maqasid dari syariat nikah, tujuan dari nikah juga yang dijelaskan oleh para ulama adalah ad-daimumah. Ini kelanggengan pada satu keluarga yang telah mengikat dengan akdun nikah, dengan ikatan pernikahan. Oleh sebab itulah dalam Islam Allah Subhanahu wa taala mengharamkan nikah dengan muddah sa'ah atau dengan waktu yang sangat singkat, seperti nikah mut'ah atau semisalnya, kawin kontrak dan yang semisalnya. Ini diharamkan dalam Islam. 1 bulan kemudian diceraikan. Tujuan disyariatkannya nikah oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah kelanggengan rumah tangga tersebut. Ayyadum hadan nikah, agar keluarga yang telah mengikat akad nikah tersebut dawam, yakni langgeng dalam rumah tangganya. Sehingga dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak kita menemukan dalil yang ada ila muhafadzah ala nikah, untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang ada pada keluarga orang-orang yang beriman. Hatta tabqal mar'ah zawjah fi zawjiha fid dunya wa fil akhirah. Sehingga kelanggengan itu bukan hanya di dunia tetapi juga kelanggengan nanti di akhirat sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Suami dan istri diberikan taufik, diberikan hidayah untuk bisa melanggengkan tali pernikahannya, bukan hanya di dunia tetapi juga di surganya Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib diilmui oleh kaum muslimin dan muslimat. Dari salah satu tujuan syariat nikah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam agamanya. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ini kami telah mengambil dari kalian mitsaqan ghalidha. Ini janji yang sangat kuat di hubungan tali pernikahan yang telah dijalin oleh suami istri. Jadi nikah laisa laiban, pernikahan membentuk rumah tangga itu bukan jadi perkara yang main-main, untuk candaan belaka, tidak. Untuk syahwah belaka, tidak. Laisat mujarrad iltiqa rajul bimra'ah, bukan hanya sekedar pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Demikian juga laisal murad mujarrad liqada'i syahwah, hanya sebatas menyalurkan syahwahnya, tidak. Wa innama limaqasid 'azimah. Di sana ada tujuan yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan dalam Al-Quran, dalam agamanya, disyariatkannya, yakni ibadah nikah pada hamba-hambanya yang beriman. Di antaranya mereka bisa menjalankan perkara-perkara halal dalam rumah tangga, perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan keluarganya, anak-anaknya dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal ini bisa memelihara mujtama'at, ini lingkungannya, masyarakatnya, menghiasi mereka dengan keindahan dari sifat-sifat sebagai hamba Allah
yang terhiasi dengan amalan-amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terbebas dari sifat-sifat yang hina, kerusakan-kerusakan mungkarat, perbuatan-perbuatan mungkar. Itu semua bertujuan untuk memakmurkan bumi ini dengan keindahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilahirkan dari anak-anak yang saleh dan salihah pada keluarga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ahibati fillah rahimakumullah, dari pendahuluan yang kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini untuk kita mengilmui bahwa apa yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini itu merupakan salah satu dari amalan ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang di sana ada batasan-batasan, ada rambu-rambu, ada bimbingan-bimbingan yang wajib kita ilmui, yang telah dijelaskan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian juga dalam banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhwatu fillah wa ummahat rahimakumullah. Syariah ta'addud, jadi bolehnya seorang muslim menikah lebih dari satu, memiliki 2 istri, 3 istri, atau 4 istri. Itu adalah perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan syariat tersebut dalam Al-Qur'anul Karim, yang insyaallah taala kita akan mengambil banyak faedah yang dijelaskan oleh seorang ulama besar di zaman kita sekarang ini, yaitu Syekh bin Baz rahimahullah. Dari rincian ini keterangan beliau rahimahullah dalam menerangkan masalah terkait yang berkaitan dengan syariah, yakni ta'addud, yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Dari lembaran-lembaran yang telah ada disediakan oleh panitia, antum jami'an bisa memperhatikan keterangan yang banyak memberikan faedah dalam masalah ini dari seorang ulama besar di zaman kita sekarang ini, yakni Syekh bin Baz rahimahullah. Kita sedikit membaca secara singkat, kemudian kita menerangkan perkara-perkara yang ada di dalamnya dari penjelasan beliau rahimahullah. Di awal keterangan beliau tegaskan, qad syara'a Allahu azza wa jalla li ibadihi ta'addada an-nisa' idza istata'a az-zawj dhalik wa lam yakhaf al-jawra wal-'awl fi qawlihi jalla wa 'ala wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan ini ketetapan ta'addud bagi laki-laki yang mereka mampu untuk melaksanakan ibadah besar tersebut. Tidak ada kekhawatiran pada dirinya berbuat yakni kedoliman dalam menjalankan syariat tersebut. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat yang mulia ini,
perintah kepada orang-orang yang beriman menikahi yakni wanita lebih dari 1, 2, 3, dan 4 itu batasan yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam ayat yang mulia ini. Dan ini juga sebagaimana telah diketahui dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga syariat ini sebagaimana diketahui merupakan amalan yang dilakukan oleh para anbiya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, beliau menikahi iddah minan nisa, beberapa yakni wanita, dan beliau dalam keadaan meninggal tuwfiya sallallahu alaihi wasallam wa indahu 9, ini 9 istri. Wa hada min khasaisihi alaihi salatu wassalam, dan ini merupakan kekhususan yang hanya dibolehkan pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki istri sampai 9. Adapun bagi umatnya, maka sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, amal ummah falaysa lahum illa 4 faqat. Adapun umatnya hanya diperbolehkan yakni 4 batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah tegaskan dalam ayat suratul Nisa. Dan apabila kita melihat dari amalan al-anbiya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan bisa memperhatikan bagaimana perbuatan itu adalah perbuatan yang semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dalam mereka menjalankan syariat tersebut, yaitu syariat ta'addud. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Alim, Maha Hakim, Maha berilmu dan Maha hikmah. Semua yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala pasti membawa kenikmatan dan kemaslahatan bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat kembali dalam marja yang ada dari amalan-amalan para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syariatnya Allah Subhanahu wa taala khususkan pada mereka, bahkan lebih banyak daripada umat ini. Mereka dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikahi sampai yakni ratusan wanita-wanita yang ada. Adapun bagi umat ini, sebagaimana yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala membatasinya dengan batasan tersebut, tidak boleh lebih dari batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, faqad farraqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam baina man aslama ala akthar min 4 wa amarahu an yufariq az-zaid wa khayyarahu an yakhtara 4 wa yufariq ma zada ala dhalik. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi, jadi di kalangan as-sahabah mereka menikahi wanita-wanita lebih dari 4 orang, sampai ada yang 9 istri.
Tetapi ketika syariat Allah Subhanahu wa taala telah Allah turunkan dari ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatbiqul amal langsung diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menceraikan yang selebihnya dari 4 yang telah ditetapkan dari 9 istri yang dia miliki, yang kemudian hal ini dijalankan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memilih dari 4 istri yang mereka pilih, selebihnya mereka ceraikan. Semata-mata adalah imtithal bi awamirillahi subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menjalankan apa yang telah ditetapkan, apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib 'alal muslim ayyakif 'inda haddillah wa alla yazid 'ala ma syara'a Allah wa huwa al-arba'. Maka wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk yakni tunduk dengan apa yang telah ditetapkan, yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih dari ketetapan 4 istri yang telah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mampu. Bagi mereka yang mampu menjalani syariat ta'addud tersebut. Ini perkara yang sangat penting, ummahat fillah wa akhawat fillah rahimakumullah, adalah al-qudrah, yakni kemampuan seorang menjalankan yakni syariat tersebut, yakni syariat ta'addud. Karena banyak yang meremehkan perkara ini, tidak mengilmui syariat yakni ta'addud, yang akhirnya melanggar dari ketentuan-ketentuan yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak terjadi perceraian di kalangan mereka yang menjalani yakni syariat ini, ketika mereka tidak memenuhi kewajiban adanya kudrah, yakni kemampuan pada dirinya untuk melaksanakan ibadah besar tersebut, yakni ibadah ta'addud. Di antaranya yakni kewajiban dalam memberikan perkara-perkara zahirah seperti tempat tinggal, nafkah, dan yang lainnya. Al-kiswa wal nafkah was sukna, termasuk dari kudrah yang harus dimiliki oleh seorang muslim ketika akan menjalankan syariat yang mulia tersebut. Dan ini hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib sebagaimana dijelaskan oleh jumhur al-ulama. Disebutkan di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan yakni masalah ini terkait dengan masalah kudrah. Beliau menegaskan bahwa wajib, yakni yajibul adl fil wajib minan nafaqah wal malbas wal maskan. Ini wajib bagi seorang suami yang menjalankan syariat ini untuk berbuat adil dalam memberikan nafkah, memberikan yakni pakaian, memberikan tempat tinggal kepada istri-istrinya. Dan ini yang dipilih dari pendapat jumhurul ulama oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Demikian juga yang dipilih dari madhabnya Al-Imam Ahmad, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Mughni
Dan itu merupakan qaul jumhur al-ulama, jadi mayoritas para ulama. Meskipun di sana ada pendapat yang lainnya yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa keadilan itu dikembalikan dengan kemampuan yang ada pada seorang laki-laki dalam menjalankan syariat ini. Tapi apabila kita memperhatikan dari pendapat jumhur ulama, memberikan rambu-rambu kepada seorang muslim yang akan menjalankan syariat yang mulia ini. Bagi mereka yang memiliki kudrah, kemampuan, maka afdal untuk menjalankan syariat ini, untuk menjalankan syariat yang mulia ini, yang penuh dengan masalih, yang penuh dengan manafi' katsirah, yang penuh dengan masalih, kemaslahatan yang besar. Jadi kita ingatkan di majelis yang mulia ini sebagai bentuk tanbih, ini peringatan dari apa yang dijelaskan oleh para ulama kita ahli sunnati wal jamaah. Bagi mereka-mereka yang tidak mampu, tidak memiliki kudrah, terlebih lagi dari pandangan sisi ilmu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan rambu-rambunya dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melangkah dengan kecerobohan, untuk tidak menggampangkan dalam menjalankan syariat yang mulia ini yang berujung kepada kerusakan pada rumah tangganya. Dan yang demikian, ummahatillah wa akhwat rahimakumullah, sudah banyak yang terjadi di tengah-tengah keluarga kaum muslimin di kalangan ahli sunnah wal jamaah perkara yang demikian, menjalankan syariat yang mulia ini dengan tidak menetapi dari kewajiban-kewajiban yang ada di dalamnya, baik dari sisi ilmiah, demikian juga dari sisi perkara yang lainnya dalam memberikan keadilan. Maka yang terjadi, nasallallahu as-salama wal afiyah lana jami'an, kerusakan dalam rumah tangga tersebut. Akhirnya dari istri-istri yang dia miliki diceraikan begitu saja, bahkan ditinggalkan oleh semua istrinya. Perkara yang demikian terjadi disebabkan karena perkara-perkara yang menyelisihi dari rambu-rambu yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ingatkan di majelis yang mulia ini untuk menjadi pelajaran ketika akan melangkah menjalankan ibadah yang mulia ini, syariat ta'addud, agar memperhatikan perkara-perkara yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, demikian juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diingatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, fa in istata'a yatajawwaja arba'an wa qama bihaqqihinna fala haraja alaihi fi dzalik, bal dzalika afdal lahu idza istata'a dzalik. Jadi jika seorang laki-laki memiliki kemampuan, memiliki kudrah untuk beristri 4 misalnya, atau beristri 2, 3 sampai 4, wa qama bihaqqihin, dan menegakkan hak-hak mereka, menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala haraja alaihi fi dzalik, bal dzalika afdal lahu idza istata'a dzalik. Bahkan kata Syekh rahimahullah, yang demikian lebih utama
bagi orang tersebut yang telah memiliki kemampuan, kudrah untuk beristri lebih dari satu. Jika dia mampu untuk menjalankan hak-haknya, memberikan kewajiban-kewajiban yang semestinya dia berikan, maka lebih utama baginya untuk menjalankan syariat tersebut. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, lima fi dzalika minal masalih min iffati farjihi wa ghaddi basarih wa takthiril ummah wa takthiril nasr alladhi qad yanfa'u Allah bihi al-ummah wa qad ya'budu Allah wa yad'u liwalidayhi fayahsulu lahum bidzalika al-khairul 'adzim. Bagi mereka yang mampu, lebih utama menjalankan syariat ini karena di dalamnya terdapat kemaslahatan-kemaslahatan yang sangat besar. Di antara kemaslahatan itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, adalah memelihara, menjaga farjinya, kemaluannya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga bisa menundukkan pandangannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija." Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di Sahihain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan para pemuda, bagi mereka yang telah mampu untuk menjalankan syariat nikah, maka menikahlah. Karena dengan menikah seorang akan bisa menundukkan pandangannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa memelihara, mencegah farjinya, kemaluannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara masalih, kemaslahatan besar, hikmah disyariatkannya ta'addud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika satu orang istri disebutkan dalam hadis ini bisa memberikan kemaslahatan yang besar demikian, maka istri lebih dari satu min babi aula, lebih menyempurnakan dalam mendapatkan kemaslahatan besar yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga masalah kemaslahatan besar yang lainnya yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, ini takfirul ummah wa takfirun nasr alladhi qad yanfa'u Allahu bihi al-ummah wa qad ya'budu Allah wa yad'u liwalidayhi. Kemaslahatan besar yang lainnya dengan sebab syariat ini adalah memperbanyak umat, memperbanyak an-nasl, keturunan, yang ini akhwat wa ummahatillah rahimakumullah akan memberikan manfaat yang sangat besar dengan banyaknya umat, sehingga bumi ini dalam keadaan dihiasi dengan hiasan keindahan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, dari anak cucu mereka yang tumbuh menjadi anak yang saleh dan salihah, yang menghiasi bumi dengan amalan-amalan indah dari ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad ya'budullah, demikian juga mereka, anak-anak yang saleh dan salihah yang dilahirkan dari keluarga-keluarga orang-orang yang beriman, mereka memakmurkan dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga kemaslahatan besar
kemaslahatan yang sangat besar yang banyak dari kita kaum muslimin tidak mengetahuinya. Sebagaimana tadi disampaikan dalam muqaddimah, bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah wahdahu la syarikalah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana apabila kita bisa menjadi wasilah, menjadi gerbang terbukanya pintu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, yang mereka memakmurkan bumi ini dengan ibadah, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan takthirun nasl, dengan memperbanyak yakni anak yang lahir dari orang-orang yang beriman. Sebabnya yakni menjalankan syariah nikah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam syariat yang mulia ini. Tentunya kebaikannya berlipat-lipat ganda. Kalau satu ibadah itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat, bahkan di sana ada ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, hanya Allah saja yang mengetahuinya, bighairi hisab. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bisa bersabar, pahala yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada mereka tanpa hitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan orang-orang yang dia menjadi wasilah, pintu gerbang terciptanya kemakmuran hamba-hamba Allah, berhias dengan amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jika kita memperhatikan dengan dalam seksama dari masalih minal masalih, dari kemaslahatan yang salah satu dari kemaslahatan yang sangat besar terciptanya hamba-hamba Allah yang berhias dengan amalan ibadah, memakmurkan bumi dengan ibadah, maka kita tidak bisa membayangkan bagaimana pahala yang mengalir kepada orang tuanya yang melahirkan yakni anak-anak yang saleh dan salihah, yang senantiasa beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kemaslahatan berikutnya yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, yakni yad'u liwalidayhi fayakhsuru lahum bidzalika khairul azim. Anak yang saleh dan salihah senantiasa mereka mendoakan kebaikan kepada kedua orang tuanya, baik ketika masih hidup, terlebih lagi ketika telah mati, di mana orang yang telah mati sangat membutuhkan aliran pahala dari orang-orang yang masih hidup, dan aliran pahala itu akan senantiasa tetap mengalir sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari 3 amalan yang tetap pahalanya mengalir sebagai amal jariyah. Salah satunya adalah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni walad yang saleh, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan orang tuanya, baik ketika masih hidup, demikian juga ketika mereka telah meninggal. Ini akhwat wa ummahat billah rahimakumullah, dari kemaslahatan yang sangat besar bagaimana takthirul ummah, takthirun nasl itu memberikan banyaknya anak, itu memberikan kemaslahatan dan manfaat yang sangat besar kepada orang tuanya, demikian juga kepada orang-orang yang beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan banyaknya umat beliau sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul qiyamah, di hari kiamat, sebagaimana yang disebutkan dalam satu riwayat yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tazawwadul waludal wadud
fa inni mukatsir bikum al-anbiya yaumal qiyamah. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin untuk menikahi wanita-wanita yang al-waludul wadud, yang menyayangi, yang merahmati, memiliki kasih sayang, memiliki sifat penyayang, keibuan, rahmah, linah, dan al-wadud, yang subur, yang banyak anaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya aku nanti akan berbangga dengan kalian. Ini banyaknya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para nabi nanti di hari kiamat. Ini kebanggaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umatnya dalam keadaan lebih besar daripada umat-umat sebelumnya. Di hadapan para nabi dan rasul di hari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbangga di hadapan mereka dengan banyaknya umat beliau. Salawatullah wa salamuhu alaihi. Ini ahbati fillah, akhwat wa ummahat rahimakumullah. Dari sebagian masalih, kemaslahatan, hikmah disyariatkannya ta'addud oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim dibolehkan, bagi yang mampu, bahkan itu menjadi afdal, hukumnya lebih utama baginya untuk menjalankan syariat tersebut, karena di dalamnya terdapat kemaslahatan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, walaula annahu amrun matlub wa amrun masyru' wa fihi masalih jamma lamma fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa huwa afdalun nas wa khairun nas wa akhrusuhum ala kulli khair alaihi salatu wassalam. Jadi kalaulah bukan itu perkara yang disyariatkan oleh Allah dan banyak sekali kemaslahatan yang besar yang ada di dalamnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan melakukan yakni pernikahan yang lebih dari satu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sebagai orang yang paling utama di atas seluruh umat manusia, beliau adalah orang yang paling baik di atas seluruh manusia, dan beliau adalah orang yang paling bersemangat dalam menjalankan segala kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjadikan syariat yang mulia ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena di dalamnya terdapat masalih katsirah fi tablighi dakwah wa nasril Islam min tariqin nisa wa min tariqi ar-rijal. Ini juga kemaslahatan yang besar yang lainnya yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi sampai 9 istri sampai beliau meninggal, salawatullah wa salamuhu alaihi, memberikan kemaslahatan yang besar di antaranya yakni tabligh ad-da'wah wa nasril Islam, dalam menyebarkan dakwah dan menyebarkan Islam, menyebarkan yakni syariat Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan perempuan demikian juga dari kalangan laki-laki. Ini kita bisa melihat dari para istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Terlebih khusus yakni Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Beliau adalah salah satu dari 7 sahabat yang paling alim, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini sangat membantu tersebarnya yakni dakwah Islam, tersebarnya yakni syariat Allah Subhanahu wa taala, tersebarnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi banyak dari wanita-wanita mukminat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditegaskan oleh Syekh rahimahullah, "Idza tazawwaja al-mu'min itsnatain aw thalathan aw arba'a limasalih asy-syar'iyyah li'annahu yahtaj ila dhalik aw liqasdi takthir al-awlad aw liqasdi kamal al-'iffah wa kamal ghadd al-basar huwa amrun matlub." Demikian juga bagi umat beliau yang mampu untuk menjalankan syariat yang mulia ini dengan tujuan-tujuan yang sangat mulia yang ada dalam syariat yang ta'addud. Maka bagi mereka yang mampu untuk menjalankan perkara itu, lebih utama baginya untuk menjalankan syariat tersebut, membantu dalam menyebarkan yakni dakwah, membantu dalam menyebarkan yakni syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditegaskan oleh Syekh rahimahullah, "Hada amrun matlubun syar'i." Ini ummahat wa akhwat fillah rahimakumullah, dari beberapa keterangan Syekh rahimahullah yang menunjukkan akan besarnya kemaslahatan yang ada di dalamnya, yang memberikan yakni ilmu kepada kita bagaimana kita menyikapi syariat yang mulia ini dengan sifat yang arif, dengan sifat yang bijak, sehingga kita tergolong dari hamba-hambanya yang beriman, yang senantiasa istislam lillahi azza wa jalla, istislam bi syariatih, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada syariatnya, dan tidak ada sedikit pun keraguan dan syak, kebimbangan untuk kita beriman dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah memberikan kemudahan dan kelonggaran dalam syariat yang mulia ini. Bagi mereka yang tidak mampu, fawahid. Bagi mereka yang tidak mampu, fawahidah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanuhum. Bagi mereka yang tidak mampu, maka cukup satu istri yang di dalamnya penuh dengan pahala dan kemaslahatan yang besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan beban taklif sesuai dengan kemampuan hambanya. Jadi jangan dipaksakan apabila seorang itu tidak memiliki kudrah, tidak memiliki yakni kemampuan, karena perkara tersebut akan memberikan bumerang bagi dirinya, demikian juga bagi keluarganya yang semestinya dia memakmurkan keluarganya dengan bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah, menjalankan hak-hak sebagai suami ataupun sebagai istri. Ketika tidak memiliki kudrah dan melangkah dalam syariat yang mulia ini, berakibat cerai berainya yakni keluarga tersebut. Ala kullin mahatila wa akhwat rahimakumullah, kewajiban kita untuk melapangkan yakni dada kita dalam mengimani syariat tersebut yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tunduk, yang pasrah, yang inqiyad, mengikatkan diri kita dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena semua syariat Allah Subhanahu wa taala adalah syariat yang penuh dengan kebaikan dan keadilan dan hikmah. Tidak ada kesia-siaan di dalamnya. Ini yang wajib kita ilmui dan kita amalkan.
untuk beriman dan menerima semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, demikian juga yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila kita menolak atau menentang, tidak beriman dengan syariat ini, akan bisa mengakibatkan sesuatu yang membahayakan diri kita, dari keislaman kita, dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan berikutnya dibahas oleh Syekh bin Baz rahimahullah dari masalah tersebut. Untuk kita tidak boleh mengingkari syariat ta'addud yang telah dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, wala yajuzu li ayyi muslimin wala li ayyi muslimatin al-i'tiradu ala dhalik. Jadi tidak boleh bagi seorang muslim dan muslimah untuk menolak dan menentang syariat tersebut. Demikian juga dalam penentangan syariat ini, tidak boleh kita memberikan dukungan kepada orang-orang yang menentang atau menyebarkan penentangannya melalui alat-alat yang bisa disaksikan oleh kaum muslimin, yang bisa disaksikan oleh manusia melalui tilfas, televisi atau alat-alat yang lainnya. Tidak boleh bagi kita untuk memberikan dukungan. Wajib bagi kita untuk mengingkari pengingkaran yang mereka umumkan melalui wasilah tersebut. Wala yajuz li ayyi ida'ah wala ayyi tilfas ay yanshura ma yu'aridu dhalik, bal yajibu ala jami'i wasail al-i'lam an taqifa 'inda haddiha. Ditegaskan oleh Syekh rahimahullah bahwa tidak boleh apapun wasilahnya dalam mengumumkan pengingkaran kepada syariat ini melalui televisi, melalui saluran-saluran yang lainnya. Wajib bagi kita seorang muslim untuk mengingkari ini perkara tersebut. Dan wajib bagi kaum muslimin untuk tunduk dengan batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena ini adalah perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh diingkari. La fil wasail al-makruha wala fil wasail masmu'a wala fil wasail mar'iyah. Baik melalui alat-alat yang bisa didengar oleh kaum muslimin, atau yang bisa dilihat oleh kaum muslimin, atau yang bisa dibaca melalui koran-koran, selebaran-selebaran dan yang semisalnya. Sebaliknya bagi hukumah, bagi pemerintah untuk tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan orang-orang yang menyebarkan pengingkaran pada syariat ta'addud tersebut di media yang ada, yang bisa diambil kebatilan ini oleh kaum muslimin pada umumnya. Wa iyattaqullah wa iyata'abbadu amma haramallah. Kewajiban mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pengingkaran dalam syariat ini berarti mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ini bisa berujung kepada kekufuran. Bisa berujung kepada kekufuran. Dalam keterangan yang lainnya dijelaskan oleh Syekh rahimahullah bahwa adam ta'addud, man karaha ta'addud az-zawjat wa za'ama anna adam ta'addud huwa al-afdal wa kafirun wa murtadun 'anil Islam. Li'annahu na'udzu billah munkir li hukmillah wa karih lima syara'a Allah.
Ini akibat yang sangat berbahaya bagi seorang yang menolak atau menentang syariat yang telah ditetapkan oleh Allah ini, yaitu syariat ta'addud. Mereka bisa terjatuh dalam kemurtadan. Mereka bisa terjerumus dalam kekufuran. Karena orang tersebut telah mengingkari salah satu dari hukum Allah Subhanahu wa taala dan membenci dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'maluhum." Yang demikian karena mereka membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang Allah telah turunkan, fa ahbata a'maluhum, maka Allah batalkan amalan-amalan mereka. Ini bisa mengakibatkan kepada kekufuran, keluar dari al-Islam, batal keislamannya karena mengingkari salah satu dari hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga amrun muhim, perkara yang sangat penting untuk kita sampaikan di majelis yang mulia ini. Karena aksarul muslimin, kebanyakan dari kaum muslimin terjatuh dalam penentangan pada syariat Allah Subhanahu wa taala, pada hukum Allah ini. Bahkan bukan hanya kaum muslimin yang mereka belum mendapatkan hidayah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan ahli sunnah wal jamaah tidak sedikit dari wanita-wanita muslimah yang telah diberikan hidayah di atas sunnah yang menentang syariat ini, bahkan propaganda kepada yang lainnya untuk juga menentang syariat ini, untuk membenci syariat ini, dan mengompori yang lainnya untuk tidak menjalankan syariat ini. Bahkan bukan hanya di tengah-tengah akhwat dari sebagian mereka, tapi dari orang-orang, dari wanita-wanita yang telah dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustazah. Ini perkara yang sangat membahayakan jika hal ini terjadi pada seorang yang telah diberikan hidayah di atas sunnah. Seorang ahli sunnah membenci dan menentang hukum Allah, ketetapan dari syariat ini. Ini bisa menyebabkan kekufuran, bisa menyebabkan keluar dari al-Islam, dari lingkaran al-Islam, karena dia telah mengingkari salah satu dari hukum Allah Subhanahu wa taala, telah membenci dari salah satu syariat yang telah Allah tetapkan dalam din yang mulia ini. Kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima dengan lapang dada, dengan sempurna dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Tentunya dengan hududus syara', dengan batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Menerangkan apa-apa yang di sana yang wajib kita terangkan sebelum melangkah kepada perkara ini, untuk mematuhi dan menjalankan rambu-rambu yang telah Allah gariskan dalam menjalani syariat ini yang berupa al-qudrah, yakni kemampuan untuk menjalankan syariat ini, tidak meremehkan kewajiban-kewajiban yang ada di dalamnya, dan seterusnya. Demikian juga apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian seorang muslim atau muslimah meremehkannya, membencinya, bahkan menentang apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditegaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, adalah sifat yang diwariskan oleh orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi,
Naudzubillah. Yang sebenarnya hakikatnya bahwa syariat ini yakni syariat nikah dengan dibolehkannya yakni ta'addud oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti syariat-syariat yang lainnya. Sama seperti ibadah as-shalah, ibadah az-zakah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ditegaskan oleh Syekh rahimahullah, man qala anna adamu shalah aula atau adamu siyam aula atau adamu zakah aula kana kafiran. Barang siapa yang mengatakan bahwa tidak salat itu lebih utama, tidak menjalankan kewajiban berpuasa itu lebih utama, tidak menjalankan yakni menunaikan ibadah zakat itu lebih utama, demikian juga haji, tidak menunaikannya itu lebih utama, lebih afdal, maka yang demikian menyebabkan kekufuran pada hamba yang mengucapkan kata-kata tersebut. Demikian juga ibadah yang terkait dengan syariat ta'addud ini sama hukumnya dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Orang-orang yang membenci, orang-orang yang menentang, yang menolak dari syariat tersebut, bahkan propaganda kepada yang lainnya untuk menolak yakni syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut, ini bisa menyebabkan yakni kekufuran dan murtad anil Islam. Bisa menyebabkan yakni seorang tersebut keluar dari al-Islam. Dan ini diperingatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah untuk memberikan yakni peringatan kepada kaum muslimin dan muslimat agar mereka tidak ya'taridun, yakni menentang syariat yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah gariskan dalam kitabnya, dalam Al-Quranul Karim, yakni syariat ta'addud yang banyak memberikan kemaslahatan yang sangat besar di dunia, demikian juga di akhirat, bagi orang tuanya, demikian juga bagi kaum muslimin secara umum. Kemudian akhwatu fillah wa ummahat rahimakumullah, berikutnya dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah wala yajuzu liman yakumu ala wasail al-i'lam ayanshura maqalat liman ya'taridu ala dhalik. Ini beliau mengulang kembali, tidak bolehnya bagi siapapun yakni kaum muslimin menyebarkan propaganda tersebut dalam menolak syariat ta'addud yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan kemaslahatan yang ada di dalamnya. Kemudian Syekh rahimahullah memberikan taujih, hal yarda muslimun an tabqa an-nisa awanis fil buyut wal insan yastati an ya'khudha thintain aw thalathan aw wa arba'an. Apakah seorang muslim yang ridha ketika melihat yakni wanita-wanita janda misalnya yang hidup sendiri sebatang kara di rumah-rumah mereka, di tempat-tempat tinggal mereka, dibiarkan, padahal di sana ada seorang muslim yang mampu misalnya untuk menjalankan yakni syariat ta'addud tersebut, menjalankan dengan kudrah, dengan kemampuan yang dia miliki, seorang tidak akan ridha. Ayaf'alahu muslim atau yarahu muslim yakhafu Allah wa yarjuh.
Barakallahu fikum. Ini dari kalam Syekh bin Baz rahimahullah yang sebagian telah kita ambil ilmu darinya, yang banyak memberikan faedah ilmiah dalam masalah ini. Akhwat wa ummahat fillah rahimakumullah, yang sebenarnya masih banyak dari perkara-perkara faedah yang lainnya dari penjelasan beliau rahimahullah yang terkait dengan masalah ini. Demikian juga tata cara yang ada di dalamnya dalam syariat ta'addud ini, yang banyak memberikan kemaslahatan dan kebaikan yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Karena keterbatasan waktu yang ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bisa membahas kembali dari faedah-faedah ilmiah yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah pada majelis berikutnya. Kita cukupkan dulu sampai di sini untuk kemudian kita membaca dari soal yang ada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan barakah serta hidayahnya kepada kita semua. Tidak mampu untuk mengartikan itu dalam bahasa Indonesia, sehingga kepala tersebut tidak dibagikan. Tetapi yang dibagikan kepada peserta pembahasan kalian adalah sebagai pengantar dari buku yang disiapkan oleh Malaysia. Alhamdulillah, seperti beberapa banyak sekali pertanyaan tentang orang yang terhormat, dan tentu dengan menjunjung kaidah bahwa apa yang ditanyakan tentu bersifat pribadi, untuk singkat waktu yang sangat terbatas. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke waktu zuhur. Dipilih beberapa pertanyaan jadi dari panitia. Kita memiliki kaidah untuk memilih pertanyaan yang serupa sejenis dikumpulkan menjadi satu. Untuk yang awal lebih kepada dari prinsip seperti izin, kemudian kemampuan dan adil. Untuk sesi berikutnya setelah pengajuan, insya Allah kita akan masuk kepada yang lebih pada pelaksanaan dari mulai ya banyak sekali di sini jenisnya, dan ini insya Allah untuk membantu memahami apa yang dimaui oleh ibu dan pemahat, karena terkadang qadarullah apa yang ditulis di kertas tidak ditangkap sedemikian sama dengan apa yang diinginkan oleh pemahat. Jadi panitia menjelaskan hal tersebut. Dimulai dari pertanyaan tersebut. Untuk yang pertama ini, kami akan mendapatkan dua pertanyaan dulu ya, besar. Jadi pertanyaan, pertanyaan pertama, apakah poligami merupakan izin dari istri pertama? Pertama kedua, syariat ini dapat berkaitan bagi yang mana? Apakah sama itu? Apakah baik dari suami? Apakah tidak dari suami atau dari istri? Kemudian kalau mampu di sini, apakah mampu dari ilmu atau dari materi atau dari keduanya?
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Barakallahu fikum. Terkait dengan pertanyaan pertama yang tadi disampaikan tentang izin pada seorang istri bagi suami yang akan melaksanakan syariah ta'addud ini, pertanyaan serupa pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah, dan beliau menegaskan tidak diwajibkan karena tidak ada dalil di sana yang menyebutkan kewajiban untuk izin terlebih dahulu kepada istri pertamanya, yang kemudian ditegaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa yang lebih baik, yang ahsan, seorang suami memberitahukan apa yang dia akan jalankan dalam syariat ini kepada istrinya. Dan jika kita memperhatikan dalam keterangan ini, akhwati fillah wa ummahat rahimakumullah, beliau mengarahkan kepada kita untuk hikmah dalam kita berjalan. Hikmah menempatkan sesuatu pada tempatnya dalam kita melaksanakan amalan-amalan ibadah. Demikian juga dalam kita menjalani rumah tangga, yang dari situlah kita bisa mengetahui bagaimana hikmah yang mesti kita jalankan ketika kita telah berumah tangga puluhan tahun dengan istri kita atau dengan suami kita, sehingga kita bisa mengenal satu dengan yang lainnya. Demikian juga ketika seorang suami akan melangkah dalam syariat yang mulia ini, hikmah yang ada di dalamnya lebih baik dia mengatakan kepada istrinya dari apa-apa yang akan dia jalankan, bermusyawarah, sebagaimana hal itu dipandang lebih baik oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Dan itu sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, wa syawiruhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan bermusyawarahlah kalian dalam satu perkara, dan jika kalian telah sungguh-sungguh berazam, maka bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hal ini, akhwati fillah wa ummahat rahimakumullah, jika kita melihat kemaslahatan di dalamnya ketika kita mengatakan terlebih dahulu kepada istri kita, maka itu yang lebih baik kita jalankan secara hikmah, di mana istri juga memiliki akal-akal yang rasyidah, yang terbimbing insyaallah. Tidak semua wanita lemah, yakni akal mereka dan agama mereka, sebagaimana yang ada pada diri Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, dari kecerdasan akalnya yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang apa yang mereka katakan dari wanita-wanita muslimah itu tidak ada pada pikiran suaminya dari laki-laki. Sehingga dalam hal ini, apa yang diarahkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengarah kepada hikmah dalam kita berjalan. Adapun hukum asal dari izin, beliau menyebutkan tidak ada dalil dari kitabullah, demikian juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk perkara yang kedua, dari pertanyaan yang kedua,
terkait dengan kewajiban al-qudrah dalam menjalankan syariat ta'addud yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan rambu-rambunya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, jika kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di antara penjelasan yang kita sampaikan tadi, bahwa adil di sini hukumnya adalah wajib, dan cakupannya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, adil fil qasam was sukna wal kiswa wan nafaqah, cakupannya ada terkait dengan keadilan dalam memberikan giliran bermalam. Demikian juga mencakup dari tempat tinggal, pakaian dan nafkah. Dari apa yang bisa diberikan oleh seorang suami kepada istri-istrinya. Tentunya dalam hal ini, istri yang memiliki anak banyak, misalnya sampai 10 orang anaknya, tidak kemudian disamakan dengan istri yang belum memiliki anak dalam memberikan nafkah. Wadu syai' fi mawdi'i, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kebutuhan yang lebih besar tentunya pada istri yang memiliki anak yang banyak dibandingkan dengan istri yang belum memiliki anak. Ini hukumnya wajib. Dan meniadakan perkara ini, kewajiban ini, jika tidak dijalankan oleh seorang, maka bisa mengakibatkan terancam dengan apa yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dari adab nanti di yaumul qiyamah. Dan ini mazhab yang diberi oleh Syekh bin Baz rahimahullah, demikian juga Al-Imam Ahmad rahimahullah, dan yang dipilih oleh jumhur al-ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari ketika menjelaskan bab al-adl bainan nisa, bab yang menjelaskan tentang keadilan suami pada istri-istrinya yang memiliki istri lebih dari satu. Dan sebagian para ulama menjelaskan pada keterangan ayat yang mulia ini, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, dan kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil pada istri-istrimu. Dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa seorang suami tidak akan bisa memberikan keadilan meskipun dia mengusahakan dengan kesungguhan yang sangat besar dalam memberikan keadilan. Ini yang dimaksud adalah keadilan dalam mahabbah, dalam kecintaan pada istri-istrinya. Tidak bisa seorang suami memberikan kecintaan yang sama kepada istri-istrinya bagi yang memiliki istri lebih dari satu. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menegaskan ammal adl fil mahabbah wal jima' fa'ammatul ulama' ala adami wujubi. Adapun keadilan pada cinta dan jima',
Maka mayoritas, kebanyakan para ulama menegaskan tidak wajibnya memberikan keadilan tersebut pada istri-istrinya bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Li'annahu laisa fi mulki, karena dia tidak akan memiliki perkara tersebut. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, la tajibu taswiya bainan nisa' fil mahabbah fa innaha la tamlik. Tidak wajib menyamakan dalam cinta yang diberikan oleh seorang suami kepada istri-istrinya. Yang demikian dalilnya juga ditunjukkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanat Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha ahabbu nisa'ihi ilaihi. Bahwa istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak bisa memberikan kesamaan cintanya kepada seluruh istri-istri beliau salawatullah wa salamuhu alaihi. Jadi keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan yang mencakup yang telah kita jelaskan sebelumnya, tidak dalam mahabbah, kecintaan dan jima, meskipun di sini ada pembahasan yang sangat panjang dijelaskan oleh para ulama. Tetapi dengan jawaban ini kita bisa mengambil dari faedah kudrah, yakni kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang suami ketika akan menjalankan syariat ini. Ini dari sisi praktek memberikan keadilan dari nafkah, dari maskan, tempat tinggal dan yang semisalnya. Adapun kudrah dari sisi ilmu, ini tentunya perkara yang la budda min, perkara yang semestinya ada sebelum seorang itu beramal, sebelum seorang itu melangkah dalam menjalankan syariat ta'addud ini. Sebagaimana antum rahimakumullah telah mengetahui dari penjelasan para ulama yang diambil dari dalil Al-Quran wa Sunnah, bahwa al-ilmu qabla al-qaul wal amal, bahwa ilmu itu sebelum seorang itu berkata dan beramal. Dan salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita adalah dengan landasan ilmu. Ini perkara yang sangat penting dari prinsip seorang muslim dalam menjalankan ibadah. Demikian juga ibadah yang sangat besar masalahnya adalah ibadah syariat ta'addud ini. Sehingga tidak serampangan seorang itu menjalankan syariat ini, tentunya dengan hudud syariah, dengan batasan-batasan syar'i, dengan rambu-rambu syar'i. Oleh sebab itulah apabila kita melihat kondisi yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan di tengah-tengah ahli sunnah wal jamaah, tidak sedikit dari mereka yang berantakan rumah tangganya ketika menjalankan syariat ini, yang tadinya istrinya satu mendapatkan ketenangan dan mawaddah, tapi ketika bertambah istrinya menjadi dua, menjadi tiga, ketika dihadapkan dengan ujian-ujian yang ada di dalamnya, karena tidak ada ilmu dan amal, tidak ada ilmu dan iman, mengakibatkan bencana pada keluarganya. Ketika terjadi ghirah, kecemburuan antara istri-istrinya, yang itu sebagai fitrah mereka, tabai mereka, tabiat mereka wanita, tidak bisa jadi menghadapinya dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran, demikian juga dalam sunnah Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi yang lainnya dari pelanggaran-pelanggaran syariat mereka yang menjalankan syariat ini.
ketondongan cintanya kepada satu istrinya mengakibatkan kedoliman yang dia perbuat kepada istri pertamanya atau istri keduanya, yang mestinya dia tinggal dibagi secara adil malamnya karena ketondongan cinta kepada salah satu istrinya, dia kemudian meninggalkan untuk bermalam di istri pertamanya dan yang semisalnya. Ini akibat dari kurangnya iman, wa dha'ful al-ilm, kurangnya iman dan lemahnya ilmu. Ketika seorang itu menjalankan syariat yang agung ini, yang banyak memberikan kemaslahatan yang besar di dunia wa fil akhirah. Ini ummahat wa akhwat fillah rahimakumullah, mudah-mudahan bisa menjadi tanbih, peringatan kepada kita dengan kita arif dan bijak dalam menghadapi perkara-perkara yang akan datang ketika kita menjalani syariat yang di sana terdapat yakni ujian-ujian yang besar di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi masih berhubungan dengan suami yang berkata dalam agama. Pertanyaannya begini, jika suami belum memahami agama dan dia ingin menambah istri bernegara Tuhan dalam agama, apakah boleh dia melakukannya? Dan bagi istri apakah boleh dia menolak? Pertanyaan yang berikutnya, ini berhubungan dengan ridho Ustaz, kalau seorang laki-laki ingin bertahun tetapi larangan itu dari ibunya sendiri, apakah boleh laki-laki menikah lagi? Adakah dari kehadiran ibunya atau ridho ibunya? Apakah ia berdosa? Jawabannya. Barakallahu fikum. Terkait pertanyaan yang pertama sudah kita jelaskan tadi, bahwa beramal itu dengan dasar ilmu yang telah Allah bimbingkan dalam agamanya, yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melihat dari saudara kita yang berjalan menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa dilandasi dengan bimbingan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai saudara seiman untuk memberikan nasihat, memberikan tarhib, mengingatkannya supaya mempertimbangkan dan tidak istijal, terburu-buru dalam menjalankan ini syariat yang di sana terdapat perkara-perkara besar yang mesti dia ilmui terlebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadis yang sahih bahwa al-muslim akhul muslim, bahwa seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'da, seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Wa ala kullin insyaallah ta'ala kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, untuk bisa memberikan nasihat pada saudara-saudara kita yang terburu-buru dalam menjalankan satu ibadah, terutama ibadah syariat ta'addud ini, tanpa dilandasi dengan landasan ilmu yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran, demikian juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari pertanyaan berikutnya yang terkait dengan walidayhi atau al-um, ibu yang tidak
mengizinkan putranya untuk melaksanakan syariat ini, tentunya seorang muslim yang ibadahnya dilandasi di atas bimbingan ilmu syariah yang bersumber dari Al-Quran wa Sunnah bisa melihat dari hukum permasalahan tersebut. Karena ketaatan kepada seorang ibu itu adalah hukumnya wajib dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh taat dalam perkara-perkara yang itu merupakan perintah untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ditanyakan hukumnya terkait dengan berdosa atau tidak, tentunya perkara tersebut dikembalikan kepada kemaslahatan yang ada pada diri seorang laki-laki tersebut ketika akan menjalankan syariat ini. Apakah dia melangkah dalam syariat ta'addud ini sudah menjadi kebutuhan yang daruri atau tidak? Kebutuhan yang tidak boleh, tidak harus dilaksanakan. Kalau tidak, dia akan terjatuh dalam perbuatan zina misalnya. Ini perkara yang mesti dirinci terlebih dahulu dari keadaan orang tersebut. Ketika dalam keadaan dia apabila tidak melaksanakan syariah ini bisa terjatuh dalam perbuatan zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan mafsadah, kerusakan dan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam keadaan ibunya tidak mengizinkan dia menjalankan syarat ini, tentunya dia melihat dari mafsadah, kerusakan ketika dia tetap melangkah dalam masalah ini. Apa yang akan terjadi dari mafsadah pada ibunya tersebut? Ketika seorang menghadapi dua mafsadah, maka dipilih mafsadah yang paling ringan dalam masalah ini. Dipilih mafsadah yang paling ringan ketika seorang dihadapkan dengan dua mafsadah yang harus dia lakukan dalam satu amalan. Nah, barakallahu. Sesuai dengan karena 1, 2, 3, 4 langkah apakah ini menjadi suatu keharusan yang mampu. Jadi jika ada seorang siswa masuk dalam keselamatan di materi dan ilmu, tapi tidak melaksanakan syariat poligami dengan alasan mencintai istrinya dan yang merasa cukup, apakah dia berdosa? Dan kemudian yang kedua, jika ada seorang suami yang mandul, bolehkah dia mandul? Dan kalau sang istri mau meminta peluk rekan dalam keadaan seperti itu, mohon penjelasan kepentingan. Allah yubarik fikum. Tadi sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah bahwa bagi al-qadirin, mereka laki-laki yang mampu menjalankan syariat ini, maka afdal, lebih utama dia menjalankan ini syariat yang mulia ini, karena di dalamnya
terdapat yakni masalih al-adimah, kemaslahatan yang besar. Demikian juga manafi' katsirah, manfaat yang sangat besar. Jadi lebih utama baginya untuk menjalankan syarat ini. Dan apabila dia tidak menjalankan syarat ini, mastata'tum, seorang mencukupkan diri dengan apa keutamaan yang Allah karuniakan kepadanya, maka yang demikian mencukupi. Ini seorang hamba tersebut dalam menjalankan ubudiyahnya, ini penghambaan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tentunya dalam perkara ini seorang tidak berdosa ketika seorang dalam keadaan dia mencukupkan ubudiyahnya dalam perkara-perkara yang fardu, dalam perkara-perkara yang sunnah, dan tidak mengambil manfaat yang besar tersebut, hanya saja terluput dari manfaat-manfaat dan kemaslahatan yang besar pada syariat dari ketetapan ta'addud tersebut. Adapun pertanyaan berikutnya terkait dengan ayat Allah dalam surah An-Nisa tadi disebutkan. Coba diulangi. Bagi suami yang mengandung, apakah boleh bertampil? Dan kalau demikian halnya, apakah istri boleh bertampil? Yajuz lahu. Ini boleh bagi seorang suami jika memiliki kudrah untuk melakukan perkara ini. Jika tidak ada padanya kudrah, kemampuan dalam hal ini, maka afdal dia menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, karena dia tidak memiliki kudrah dalam perkara tersebut. Dan salah satu tujuan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah dalam syariat ini bukan hanya kasratun nasl, yakni banyaknya keturunan, memperbanyak umat, tetapi juga memberikan yakni pertolongan kepada saudara-saudaranya mukminat dalam mencukupi kebutuhan mereka, yang itu merupakan infak yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dalam hal ini terkait dengan istri yang ada ketika dia meminta khulu, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, jika khulu itu sebabnya adalah perkara yang diizinkan dalam syariat, maka diperbolehkan yang demikian. Misalnya seorang istri yang tidak bisa menegakkan ibadahnya dengan baik ketika tinggal dengan suaminya, yang dia memiliki kekurangan yang dianggap istri bisa mengakibatkan kecelakaan pada dinnya, pada agamanya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang demikian diperbolehkan. Yang demikian diperbolehkan biidznillah. Wallahu a'lam. Ini ada 3 pertanyaan. Ketiga pertanyaan ini berhubungan dengan kesehatan. Sama, bagaimana kalau dilihat dari segi kesehatan dengan banyaknya pasangan, demikian juga dengan banyaknya keturunan dari seorang istri, apakah sudah mengganggu rahim? Kemudian ketiga, dengan adanya ta'adur, apakah tidak menimbulkan terganggunya mental psikologis anak? Karena belum tentu mereka dapat menerima keadaan tersebut, sehingga si anak cenderung dikhawatirkan, cenderung akan tertutup dan tertekan. Mohon doa. Allahu a'lam bishawab. Mungkin kita istirahat dulu karena
sudah masuk waktu duhur. Nah, barakallahu fikum.